ya. Ya, bagi Anda yang tinggal di wilayah ibu kota, khususnya di Jakarta Pusat, memang kerap kali melihat pemandangan jalan raya atau trotoar ini dipadati oleh skuter listrik, terutama di kawasan Senayan dan sekitarnya. Sudah ada rekan kami, Valencia Melvinsi, yang saat ini berada di sekitaran Senayan, tepatnya di depan FX Sudirman. Kalau boleh diceritakan mungkin Valen, apakah masih ramai sampai siang hari ini para pengguna skuter listrik ini setelah kejadian kecelakaan kemarin menewaskan 2 orang? Ya Wahyu, siang ini saya berada di sekitar kawasan Senayan. Tadi juga saya sampai masuk ke dalam kawasan GBK dan di sini juga masih tampak ada beberapa para pengguna e-skuter berlalu lalang di sekitar trotoar dan juga ada yang menggunakan jalur sepeda untuk menggunakan e-skuter ini. Dan sesaat lagi saya akan membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana pengamanan ataupun dari aspek keamanan penggunaan e-skuter ini. Dan nantinya bersama dengan saya akan hadir pula Kadishub DKI Jakarta, ada Syafrin Liputo yang nantinya akan memberikan keterangan yang lengkap, akurat dan juga jelas bagi kita semua. Wahyu. Ya, baik. Valencia, kalau Anda lihat mungkin bisa digeser sedikit begitu ya kamera Anda. Bisa tidak dilihat, diberi pemandangan kira-kira bagaimana kondisi di sana? Apakah masih ada yang menggunakan? Ya Wahyu, kalau saat ini bisa saya gambarkan di sini sejauh ini tidak ada lagi yang menggunakan sepeda listrik. Tapi beberapa saat yang lalu saya sempat bertemu dengan salah satu pengguna sepeda listrik namanya Mas Aryo. Dan dia tadi pada saat saya berjumpa dengan dia tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan penutup kepala. Mas Aryo boleh ke sini sebentar? Halo Mas Aryo. Mas Aryo, dan juga di sebelah saya ada Kadishub DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Halo Pak. Nah, saat ini kita coba langsung tanya dengan Mas Aryo pada saat ia melintasi kawasan trotoar ini memang sudah memiliki informasi apakah boleh melalui atau melintasi kawasan di sini? Dari yang saya baca sih peraturan yang baru ya, katanya memang Grab Wheels harus lewat jalur sepeda. Iya, cuma baru baca aja. Apakah di sini memang menurut Mas Aryo ada jalur sepeda kah di sini? Dari lambang yang dari tadi saya di lewat sana sih ada lambangnya jalur sepeda. Nah, menurut Bapak memang di sini sudah ada jalur sepeda dan boleh digunakan untuk dilintasi oleh e-skuter ini? Ya, baik. Jadi sebagaimana kami sampaikan di Jakarta saat ini sudah ada 63 km jalur sepeda yang sifatnya dia ada mix, agak ada yang mix di badan jalan, ada juga di trotoar. Nah, untuk Jalan Sudirman ini mulai dari Penggal Ratu Plaza sampai dengan Menara BNI itu di atas trotoar, tapi dia ada di paling kanan bersisian dengan green belt-nya. Ya. Jadi kesimpulannya memang sudah ada jalur sepeda di sini dan boleh digunakan untuk melintasi e-skuter ini ya Pak ya. Dan kemudian kalau kita bahas nih soal penggunaan helm Pak, gimana Pak? Kami syaratkan bahwa untuk seluruh pengguna e-skuter itu harus menggunakan alat keselamatan. Yang pertama helm, kemudian bahkan ada persyaratan, ada tanda-tanda yang bisa dilihat dari belakang sehingga pada saat terjadi lalu lintas dari belakang bisa melihat. Oke Pak, oke baik. Kita akan lanjutkan bincang-bincang selanjutnya dengan Pak Syafrin dan juga di sini sudah ada dengan saya pengguna dari e-skuter ini setelah jeda berikut ini. Jadi tetap bersama saya di Metro TV. Ya pemirsa, masih kembali lagi bersama dengan saya dan hari ini saya akan membahas lagi lebih lanjut terkait kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu di mana pada saat ada beberapa anak yang menggunakan sepeda ataupun e-skuter ini dan ternyata terjadi sebuah insiden yang sampai menimbulkan korban jiwa. Dan memang pada saat ini juga sudah ditetapkan ada 3 pengendara skuter listrik, ada 3 pengemudi mobil Camry menabrak 3 pengendara skuter listrik di kawasan Senayan, Jakarta pada hari Minggu malam. Dan kemudian 2 dari 3 pengguna skuter dinyatakan meninggal. Dan dari hasil pemeriksaan intensif serta hasil tes urin, polisi juga menyimpulkan bahwa pengendara mobil Camry ini ternyata sedang berada dalam pengaruh alkohol. Dan berikut ada pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kasubdit Gakum Ditlantas PMJ Kompol Fahri.
ditetapkan sebagai tersangka, nanti kita jerat dengan pasal 310 junto pasal 311. Ya, jadi nanti 45 terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka atas nama inisial DH. Jadi kronologisnya adalah pada saat DH ini mengemudikan kendaraan mobil Camry, pada saat dia mau menyalip kendaraan minibus yang ada di depannya di Jalan Pintu 1 Senayan. Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak 3 pengendara dari skuter. Dari kondisi saat ini ketahui bahwa pengendara skuter yang 2 orang telah meninggal dunia, yang 1 luka-luka. Dan pemirsa, memang setelah terjadinya sejumlah insiden dan kemudian ada beberapa kasus pula yang menyita perhatian masyarakat terkait dengan penggunaan e-skuter di kota Jakarta ini, memang Pemprov DKI Jakarta juga sempat mengeluarkan beberapa larangan. Yang pertama, larangan pertama dikeluarkan karena pengguna e-skuter ini dilarang untuk naik ke atas jembatan penyeberangan orang dan juga larangan untuk menggunakan e-skuter di kawasan trotoar. Dan yang kedua, sempat pula Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan larangan untuk menggunakan e-skuter pada kawasan CFD atau kawasan bebas kendaraan bermotor. Dan memang untuk aturan ini dikeluarkan setelah munculnya sejumlah keluhan yang juga disampaikan oleh masyarakat pada saat mereka beraktivitas dan juga menemukan sejumlah hambatan pada saat adanya aktivitas dari para pengguna e-skuter ini. Nah, kita akan lanjut lagi berbincang-bincang dengan Pak Syafrin untuk menanyakan sebenarnya aturan yang sudah disusun oleh Kadisub DKI Jakarta ini sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Untuk peraturannya sudah sematang apa, Pak? Ya, baik. Jadi sejak Oktober kami sudah melakukan kajian terhadap penyusunan regulasi untuk pengaturan, salah satunya adalah e-skuter. Karena kita pahami bahwa e-skuter ini masuk dalam kategori atau golongan kendaraan bermotor dengan jenisnya adalah personal mobility device. Artinya di sana ada beberapa jenis yang masuk dalam kategori itu, ada sepeda listrik juga, skuter, e-skuter juga, kemudian ada juga hoverboard dan unicycle. Nah, ini yang kemudian kita akan lakukan pengaturan, apakah terkait dengan karakteristik kendaraannya, spesifikasi teknis, wilayah operasionalnya, kemudian jika itu dilakukan usaha, karena sekarang itu ada bike share, ada e-skuter Grab Wheels misalnya, dan seterusnya. Ini juga akan kita lakukan pengaturan, dan yang tidak kalah pentingnya dalam regulasi nantinya adalah terkait dengan pengawasan dan sanksi yang akan kita atur secara bersamaan. Nah, kemudian berbicara soal sanksi, Pak, memang juga sempat diberitakan bahwa jika nantinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna e-skuter ini bisa didenda kira-kira kurang lebih 250.000. Itu benar atau kemudian bagaimana penjelasannya? Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa e-skuter ini masuk dalam golongan kendaraan bermotor. Jenisnya adalah personal mobility device. Artinya begitu masuk ke dalam definisi kendaraan bermotor, maka yang akan kita kenakan terhadap pelanggarannya adalah pasal 284 Undang-Undang 22 tahun 2009, di mana kepada pelanggar akan dikenakan sanksi pidana maksimum 2 bulan. Kemudian denda maksimal Rp500.000. Tapi intinya adalah kita tidak mengedepankan sanksi tadi. Yang kita harapkan adalah adanya perubahan paradigma bertransportasi masyarakat yang semula membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan yang benar. Bagaimana caranya? Begitu ditetapkan Anda cukup di jalur sepeda, maka bergeraklah di sana. Ada rambu larangan, silahkan itu ditaati. Misalnya, jangan masuk ke JPO pada saat mengendarai skuter, tetapi silahkan dituntun. Jadi paradigma bertransportasi ini yang sekarang kita sedang masifkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga kita semuanya mendapatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam ruang lalu lintas yang ada. Baik, Pak, penjelasannya benar-benar bagus ya, Pak ya, dan nantinya semua para pengguna e-skuter ini bakal tahu dan mengerti kalau seandainya sudah ada peraturan seperti itu tentunya harus ditaati. Nah, coba kita tanya nih, Pak, ke pengendara skuternya, ada Mas Aryo. Mas Aryo, ini nantinya kalau seandainya sudah ada peraturan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, gimana Mas ke depan? Ya, lebih bagus ya mungkin buat para penggunanya, jadi lebih taat, nggak sembarangan bawa, nggak main-main di tengah jalan, jadi mungkin lebih teratur aja. Iya. Nah, kemudian kalau seandainya di sini kan juga ada nih di belakang
batangan sepeda ini tuh terlihat kalau ada peraturan tidak boleh beratnya lebih daripada 100 kg, kemudian batas usianya ada ya Pak ya 18 tahun. Mas Aryo tahu apa tidak? Tahu, udah tahu. Dan kemudian gimana? Apakah sudah cukup dengan informasi yang tertera di sana? Cukup sih. Sejauh ini aman, merasa amankah dengan menggunakan Grab Wheels ini berseliweran di sekitar Senayan? Gimana? Aman, soalnya di sini kan Grab Wheel-nya juga nggak melebihi dari 20 km per jam, jadi nggak terlalu kencang, jadi aman lah buat orang penggunanya. Baik, terima kasih Pak Syafrin untuk informasinya dan juga Mas Aryo yang sudah mau berbagi cerita dengan kita. Dan pemirsa, memang seperti ini sejauh ini penggunaan dari e-scooter ini masih terus dilakukan dan juga digunakan oleh masyarakat, sedangkan pemerintah masih akan terus mengatur regulasi yang jauh lebih baik untuk semakin harinya semakin membuat masyarakat ibu kota nyaman menggunakan kendaraan moda transportasi alternatif ini. Wahyu, kembali ke Anda di studio. Baik, Valencia Melvinsi melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta Pusat.